Bismillahirrahmanirrahim. Ila anqala al-mufattirus sabi al-istimna. Kita masih di pembahasan yang membatalkan puasa. Selanjutnya yang ketujuh adalah istimna. Istimna itu apa? Talabu khurujin mani imma biyadihi au biyadi halilatihi au bifikrin au nazarin in alimal inzal fihima au bimudaja'atin. Fa idza anzala fi ihda hadhihi al-halat batala shaumuh. Istimna itu artinya onani, yaitu memaksakan keluarnya mani atau memancing-mancing keluarnya mani, baik dengan cara tangannya mungkin, atau tangan istrinya, atau berhayal, atau melihat sesuatu yang bisa membangkitkan syahwatnya kemudian keluar maninya, atau dengan cara tengkurap, bimudaja'ah. Kalau seperti itu keluar maninya, batallah puasanya. Wa khulasatu mas'alati khurujil mani annahu taratan yubtilu wa taratan la yubtilu. Ringkasan kesimpulan masalah-masalah dari keluarnya mani. Terkadang keluar mani itu memang membatalkan. Terkadang juga keluar mani ada yang enggak membatalkan. Nah, ini akan dibahas. Fa yubtilu fi halatain. Mani keluar kemudian batal di dua keadaan. Yang pertama bil istimna, ay talabi khurujil mani mutlaqan bi ayyi kaifiyah. Batal keluar mani yang pertama ketika dia memang memancing-mancingnya sengaja dengan cara apapun, pakai tangannya atau pakai tangan istrinya, atau dengan cara memikirkan seperti tadi berhayal, itu batal. Yang kedua batal juga puasa apabila keluar mani wa idza basharam ra'atahu min ghairi haidin. Kalau dia misalnya sama istrinya, dia sentuh tangan istrinya atau apanya mungkin disentuh tanpa ada hail, artinya langsung kulit bertemu dengan kulit, kemudian dengan sebab dia menyentuh istrinya itu syahwatnya bangkit, kemudian keluar mani, batal puasanya yang seperti itu. Kemudian wala yubtilu fi halatain, dan ada tempat keluar mani dan tidak batal puasanya. Di dua keadaan. Yang pertama, idza kharaja min ghairi mubasyaratin ka nazarin aw fikrin. Nah, ketika dia misalnya melihat istrinya kemudian syahwatnya bangkit, tapi tanpa disentuh istrinya. Tanpa disentuh. Melihat kemudian mungkin syahwatnya terlalu tinggi, sudah lama sudah tidak tahan untuk dibendung, kemudian dengan itu keluar maninya. Seperti itu tidak batal puasanya karena tanpa menyentuhnya. Kalau lihat aja. Kemudian yang kedua, tidak batal wa idza kharaja bi mubasyaratin walakin bihailin. Tidak batal kalau maninya itu keluar walaupun dengan disentuh istrinya, tapi ada penghalang, ada kain, ada hailnya. Enggak batal juga puasanya seperti itu. Hukmul qublah tahrumu idza kanat tuharriku syahwatahu wa amma idza lam tuharrik syahwatahu fa khilaful aula wa la tubtilu illa idza anzala bisababiha. Bagaimana hukum seorang suami mungkin mencium istrinya di saat siang hari Ramadan? Hukumnya haram apabila dengan sebab itu syahwatnya bangkit, karena puasa itu kan untuk menahan hawa nafsu. Tapi kalau misalnya syahwatnya enggak bangkit dengan sebab dia mencium istrinya, maka hal itu khilaful aula, artinya lebih baik jangan dilakukan walaupun enggak haram, enggak sampai haram, kalau dia tidak tergerak syahwatnya. Nah, kalau dia misalnya dengan mencium itu nanti bisa keluar maninya, ya batal puasanya. Al-mufattir tsamin, pembatal yang ke-8, al-istiqaah, ay talabu ta'ammudi khurujil qai wa yubtilu walau kana qalilan. Yang ke-8 adalah muntah dengan sengaja. Batal puasanya kalau dia sengaja masukkan tangannya muntah. Walaupun sedikit muntahnya, batal. Wal qai'u huwa at-ta'amul ladzi ya'udu ba'da mujawazatil halqi walau lam yataghayyar ta'muhu wa launuhu. Muntah itu artinya makanan yang kembali setelah lewat dari tenggorokan, walaupun itu air. Walaupun airnya enggak berubah warna dan rasa dan warnanya. Nah, itu sudah masuk ke dalam, keluar lagi melewati tenggorokannya. Nah, itu muntah namanya, seperti itu walaupun itu air. Wal hukmu idza kharaja minhul qai. Hukum
Bagaimana kalau muntah itu keluar? Anna famahu mutanajjisun fayajibu alaihi ayyaghsilahu wa yubaligha fil madmadati hatta yanghsila jami'u ma fi famihi min haddihi dhahir wa la yubtilu as-sawma idza sabaqahu al-ma' ila al-jawf biduni ta'ammudin lianna izalatan najasat ma'murun biha. Iya. Bagaimana hukum kalau muntah? Kalau orang muntah, otomatis mulutnya menjadi mutanajis. Karena muntah itu dari dalam najis. Kemudian terkena mulut, mulutnya menjadi mutanajis. Ketika mulut menjadi mutanajis, dia wajib untuk membersihkannya, membasuhnya dengan cara berlebih-lebihan dalam madmadah. Sampai dia bersihkan semua yang di mulutnya itu dari batas zohirnya itu. Nah, itu. Kalau dia hanya misalnya muntah, kemudian cuma meludah walaupun 1000 kali sampai sudah tidak ada rasa muntahnya, kemudian tanpa membasuhnya dengan air, kemudian menelan ludahnya, batal puasanya. Karena menelan ludah yang mutanajis, batal. Makanya harus pakai air ketika muntah itu. Tidak boleh lagi ditelan, harus dibasuh dulu pakai air. Nah, seandainya nanti ketika dia membersihkan mulutnya yang habis terkena muntah itu, kemudian nggak sengaja sabaqahul ma', nggak sengaja masuk air ketika dia bersihkan mulutnya yang mutanajis, kena muntah dari itu, nah maka puasanya nggak batal. Kalau seandainya dia masuk airnya itu, seandainya ketika dia bersihkan apa tadi, mulutnya yang terkena mutanajis, kemudian tidak sengaja masuk air ke dalam, nah tidak batal puasanya, karena menghilangkan najis itu hal yang diperintahkan. Nah, itu sama pembahasan sebelumnya kemarin itu. Kemudian aqsamul iftar bi'tibari ma yalzamu bisababihi arba'atun. Sekarang kita sudah ke pembahasan yang berbeda, yaitu orang yang tidak berpuasa itu terbagi menjadi 4. Orang yang tidak berpuasa terbagi menjadi 4. Yang pertama, ma yalzamu fihil qada' wal fidyah itnani. Pertama, orangnya wajib qada dan fidyah. Ada 2 kewajibannya. Siapa itu? Ada 2. Yang pertama, al-iftar li khaufin ala ghairihi ka fitrihal hamil li khaufiha ala janiniha wal murdi' li khaufiha ala radi'iha. Yang pertama adalah orang yang khawatir kepada orang lain. Contohnya misalnya seperti perempuan yang hamil. Nah, perempuan hamil ini ditanya, kalau dia tidak berpuasa, dia kan boleh nggak puasa. Kalau dia nggak berpuasa ditanya, nah nanti jawabannya bisa menentukan apa kewajiban setelahnya dia. Bisa jadi dia hanya wajib qada, atau bisa jadi dia wajib qada dan wajib fidyah. Ditanya perempuan yang hamil ini, kenapa kamu nggak berpuasa? Oh, saya khawatir kepada anak saya di dalam janin ini, di dalam perut ini. Kalau seperti itu jawaban perempuan ini, maka nanti dia wajib mengqada dan juga wajib fidyah. Wajib qada dan wajib fidyah. Itu ya. Kama qala sahibu safati zubat wal muddu wal qada li dzatil haml au murdiin in khafata litifl. Kemudian amma idza aftarata khaufan ala anfusihima wa ala tiflihima falaysa alaihima illa al-qada faqat. Tapi kalau jawaban perempuan ini ketika ditanya, ketika dia hamil, kenapa kamu enggak puasa? Saya takut terhadap diri saya dan juga anak saya, 2. Dia takut kepada dirinya, juga takut kepada anaknya. Maka yang seperti itu, dia tidak wajib fidyah, tapi cuma qada saja. Saya ulangi. Kalau dia takut kepada anaknya saja, wajib qada dan fidyah. Kalau dia takut kepada dua-duanya, anaknya dan dirinya, maka dia cukup qada saja. Itu ya. Yang kedua, orang yang wajib qada dan fidyah adalah al-iftar ma'a ta'khiril qada ma'a imkanihi hatta ata ramadanun akhar bighairi udrin. Adalah orang yang belum bayar hutang qada di Ramadan tahun lalu. Orang Ramadan tahun 2023
Ramadan yang 2023 tidak dibayar sampai bertemu dengan 2024 misalnya. Nah, padahal dia juga mampu, ada kesempatan tapi ditunda-tunda, terlambat. Sudah masuk Ramadan yang kedua dan belum membayarnya. Yang seperti itu nanti dia wajib mengqadha yang dia tinggalkan dan bayar fidyah. Fidyahnya 1 mud setiap 1 hari yang dia tinggalkan. 10 hari misalnya dia tinggalkan. Perempuan yang yang haid atau laki-laki misalnya yang sakit tapi sempat sembuh dan sengaja lambat-lambat akhirnya masuk Ramadan yang akan datang, tetap itu juga dapat qadha dan fidyah itu. Nah itu ya. Al-fidyatu hiya muddun wahidun likulli yaumin min ghalibuqutil balad. Wa takarrurul fidyah bi takarruris sinin. Fidyah itu 1 mud. 1 mud itu 7 on kalau kurang lebihnya itu. Diambil dari makanan pokok di tempat itu. Dan fidyah ini berulang-ulang sesuai berulang-ulangnya tahun. Artinya kalau misalnya tahun kemarin dia belum bayar utang qadha Ramadannya. Ketemu tahun yang sekarang. Ketemu Ramadan kedua, sampai Ramadan kedua dia belum bayar. Nah, di Ramadan ini punya lagi utang. Kemudian tidak dibayar lagi. Nah, lagi dia dapat fidyah. Seperti itu, 2 kali fidyahnya. Kemudian yang kedua adalah ma yalzamu fihi al-qada' dunal fidyah. Orang yang tidak berpuasa itu yang kedua adalah yang wajib qada tapi tidak wajib fidyah. Siapa itu? Kal mughma alaih wa nasin niyyah wal muta'addi bi fitrihi bi ghairi jima'in. Yang kayak biasa-biasa ini, kita umumnya ini kalau batal puasa cuma diqada saja, tidak fidyah umumnya. Seperti misalnya orang yang pingsan, kemudian yang lupa berniat atau sengaja membatalkan puasanya tanpa dengan cara jima, itu yang kebiasaan seperti itu, atau orang yang safar itu wajib qadha saja, tidak perlu fidyah. Itu yang biasanya. Kemudian yang ketiga, ma yalzamu fihi al-fidyah dunal qadha. Yang wajib fidyah tapi tidak wajib qadha, fidyah saja. Siapa? Kasyaikhin kabir wal marid alladzi la yurjaburuhu. Seperti orang tua yang sudah tidak mampu puasa. Nah, seperti itu orang tua yang sakit juga misalnya. Yang seperti itu nggak wajib dia qadha, tapi dia bayar fidyah yang seperti itu. Juga adalah orang yang sakit yang sudah tidak lagi diharapkan kesembuhannya. Yang terakhir, ma la yalzamu fihi al-qada' wal fidyah. Tidak wajib qadha, tidak wajib fidyah juga. Siapa? Kafir dan majnun ghairil muta'addi bi jununihi. Orangnya enggak berakal. Artinya orang gila, karena syarat berpuasa itu adalah berakal. Nah, ini 4 macam orang yang tidak berpuasa. Yang pertama tadi wajib qadha, wajib fidyah. Kemudian yang kedua wajib qadha dan wajib fidyah adalah orang yang hamil takut kepada anaknya. Kemudian orang yang mengakhirkan membayar hutang, itu wajib qadha, wajib fidyah. Kemudian ada orang yang apa tadi? Yang kedua wajib qadha tapi tidak wajib fidyah seperti pada umumnya. Yang ketiga wajib fidyah, tidak wajib qadha seperti orang tua dan orang yang sakit, sakit yang nggak bisa sembuh. Kemudian yang tidak diharapkan sembuhnya. Yang keempat tidak wajib qadha dan tidak wajib fidyah adalah orang yang nggak berakal alias gila. Kama qala sahibu Safati Zubat. Nanti nih. Nah, kemudian kita masuk kepada ini nanti pembahasan selanjutnya. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam.